dan selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Yahya Muhammad Zafaruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Allah ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma dhalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun yuha. علمنا الحكم وأولونا والنصر وهو بالهدى الأعلى. وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Yang kita muliakan, yang kita hormati, kita ta'zimi seluruh dari Muhammad. Dari Hadratul Mukarram Al-Habib Abdullah bin Muhdar bin Hasan, kemudian doakan seluruh zuriat Rasulullah baik yang ada di sini maupun di mana-mana, dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, disehatkan segala badan-badan beliau, dimurahkan rezeki yang halal lagi banyak, dan mudah-mudahan kabulkan segala hajat-hajat beliau, dan mudah-mudahan kita seberata berkat zuriat Rasulullah kita mati dalam keadaan husnul khatimah berjumpa Datu Sidin Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ulun muliakan, ulun hormati dan ta'zimi para pewaris Habibuna Muhammad, para guru-guru kita, ulama-ulama kita yang ada di sini maupun dimanapun berada. Wabil khusus telah hadir depan kita, tamu kita semua, orang tua kita semua, Hadratul Mukarram Al-Arif Billah, yaitu ayahanda kita Kiai Haji Saifuddin Zuhri dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan beserta rombongan Sidin. Kita doakan beliau mudahan panjang umur, disehatkan badan beliau, dimudahkan urusan beliau, dan dikabulkan segala hajat beliau, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia akhirat barakat beliau. Juga Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahim atau Kiai Semiring Guru Utih
beserta saudara beliau guru Seman. Dan di sini banyak bubuhan dzurriyyat Datu Kalampayan berataan banyak di sini. Juga guru Hadri. Ini siapa ngaran sini? Guru Subhanallah, Subhan. Itu ngaran pendek sidin juga. Amun nang panjang Subhanallah walhamdulillah. Kemudian guru-guru yang lain banyak belum karena menyambati kebanyakannya, artinya ada mengurangi hormat dan ta'zim. Mudahan guru-guru kita semua sehat, dilindungi Allah, barakah. Wabil khusus kadingat dihiga ulun. Nah, ini pen ulun menyuka anu iya ini iya nang kawan becakut dia juga guru Kiai Jamaluddin SAG sedikit ada gangguan. Ini peng rancak ini rancak dulu mengunyapkan sini rancak juga nih sayang menempian guru Jamal juga. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat, kabul hajat, dan kita mudahan guru kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian lebih khusus sahibul bait, yaitu yang telah sebab beliau kita berkumpul di rumah beliau, dan beliau mengumpulkan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, cucu Rasulullah, itu guru Bapak Haji Yudi sahibul hajat, handap ngaran penuh dengan makna. Nah, mudah-mudahan anu pian panjang umur sehat, mudahan banyak duit sugih. Nyaman rancak mau undang kami beri duit dong kami. Kabul sekeluargaan lah hajatnya. Kemudian para undangan hadirin hadirat rahimakumullah. Hanya ini yang saya sampaikan dalam masalah sambutan. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kita ini kalau sudah berkumpul orang nang hubungan orang-orang ahlullah kayaknya himong mudahan di karubut dan silin di akhirat karubut. Mudah-mudahan kita disayangi oleh nang silin cintai. Siapa nang cintai silin orang wali dulu sekumpul ke atasnya pulang bubuhan lebih hebat sampai kepada Sayyidina Muhammad. Nah, itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang wajib kita percayai, karena ini terjadi daripada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Isra Mi'raj ini adalah Allah Ta'ala mengundang Nabi kita, memperkenalkan. Jadi Allah Ta'ala itu mengundang Nabi ke langit, ke atas sana, memperkenalkan kepada seluruh alam semesta, baik bubuhan bumi apalagi bubuhan langit. Memperkenalkan apa? Memperkenalkan akan sosok orang yang paling dicintai Allah itu sendiri. Siapa? Sayyidina Muhammad. Jadi linuriyahu min ayatina. Untuk apa Allah Ta'ala mengundang Nabi? Untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada diri kekasihnya itu. Padahal ayat Tuhan yang paling besar, ayat Tuhan yang paling agung, ayat Tuhan yang luar biasa adalah wujud Nabi itu sendiri. Artinya apa? Ketika Nabi mendatangi aras, mendatangi surga, mendatangi alam-alam yang mulia itu, bukan berarti Nabi perlu itu, tetapi alam-alam itu melihat rindu lawan sosok Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, kita selaku umat Nabi Muhammad gembira atas menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi Nabi Muhammad. Mana Nabi, mana Rasul, ulul azmi minar rusul, hendak minta jadikan umat Nabi Muhammad. Luar biasa, mana Nabi, mana Rasul,
hendak minta jadikan umat Nabi Muhammad. Kita ini lain nabi dan rasul, tapi Allah mentakdirkan uja guru sekumpul. Orang yang diberi tanpa minta itu ngarannya kurnia jasiden. Jadi kita ini sebagai kurnia Allah, kada minta jadi umat Nabi Muhammad, tetapi Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ini nikmat luar biasa jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa hendak jadi umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah pernah, Nabi Musa pernah berdialog. Kalau bahasa Inggris itu communication. Bimai communication, pepandiran lawan Tuhan. Uja Tuhan sa. Nggih. Ya, bahasa Banjar bisa aja. Musa itu juga. Ya orang sini bareng sini. Bilang Allah jalan sini. Anu saya gitu Tuhan, aku umat itu kena orangnya handap-handap umurnya. Imbah itu pulang amalnya walaupun sedikit tapi diganda-ganda akan luas pendeknya. Dan aku sayang benar lawan umat yang itu. Nyak orang beribadat kan. Aku sayangi. Ayo. Apalagi rajin beribadat. Inya berdosa saja aku tunggu dulu supaya inya bertobat. Sayang Tuhan umat Muhammadnya kada gampangan. Ujian Nabi Musa, ya Allah tolong bang, ulun jadi umat daripada nabi daripada umat itu. Ujian Tuhan, no, tidak. Orang iso kada bisa. Itu sudah ada saya umatnya, ada nabinya. Siapa ngarannya Ahmad? Ismuhu Ahmad. Kena ngarannya Ahmad. Kalau kayak itu jadi Musa, kalau engkau tidak menjadikan ulun sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai nabinya, ulun barang jadi umat itu nabi. Umat Ahmad menjadi Musa. Uga Tuhan, khud ma ataituka wa kum minasyakirin. Ikam ambil na ada saja mencari na kadada. Nabi Musa himong lawan umat Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam kan Nabi Musa ini maqam sirin itu kalimullah. Kalau Nabi kita makamnya Al-Habib, Habibullah. Makanya perbedaan antara Kalim dengan Habib. Kalim Nabi Musa, Habibullah Nabi Muhammad. Ja'altuka habibi kata Allah. Ikam Muhammad jadi kekasihku. Kalau Kalim, si Kalim beramal menuntut keridhaan Allah. Si Kalim beramal untuk mencari keridhaan Allah. Rabbi wa ajiltu rabbi ilaika litarda. Akan tetapi Habib Allah yang beramal untuk mencari keridhaan Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala sayang benar sama Nabi Muhammad. Makanya guru sekumpul habis-habisan sih mencintai Rasulullah. Dan orang nang seruh lawan guru nih, nang asik lawan guru, bubuhna tu kalampayan ini toroknya mahabbah kuat lawan Sayyidina Muhammad. Jalan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Kada kegampangan guru kita sekumpul ini. Makanya karamatnya luar biasa. Kada pernah terjadi lagi nang orang haul tuh nang dahulu tuh nang haul kebanyakan ini banyak banget di antara kerabat guru sekumpul. Kenapa? Karena guru sekumpul mengingoh magnet, membawa magnet yang besar. Siapa? Wujudun Nabi SAW. Untung benar kita ini berisi guru sekumpul. Sidin daripada tu sidin datu kalam kabarkahan luar biasa. Nabi Musa bapandai lawan Tuhan. Ya Rabbi, ya Tuhan, ya Nabi, hari ini andur ilaika. Nabi Musa hendak melihat Tuhan. Ujar Allah Ta'ala lantaran wahai Musa, you tidak bisa melihat I. Ikam tidak bisa sama sekali dunia ini melihat aku, kata Allah. Wahai Musa. Nabi Musa masih hendak juga, masih kisahnya nih. Mun ikam hendak melihat gagawayan bang. Gagawayan itu bahasa apa tuh? Gagawayan, coba ikam pandur ila jabal, lihat gunung Tursina itu.
Lihat gunung itu, ndeloi gunung itu. Bahasa Jawa, bujur aja kalau bahasa Jawanya ndeloi gunung teh. Ngurutih mudah panjang umur sehat lah. Garing sering juga nggih. Mudah panjang umur sehatnya nggih. Dan bebenya gurutnya. Ayo ya ulum gane kena. Nya bininya tuh guraan kemanakan ulun, kemanakan. Ya mana kawin aja kenapa. Lihat di gunung. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau ikam Musa bisa melihat gunung, gunung itu karena perubahan tetap seperti biasa. Fa sawfa tarani. Selagi akan ikam melihat akan wujudku kata Allah. Ini Nabi Musa ini hendak melihat wujud Allah, padahal sudah dipadahkan walam yata'addani ahad, kada ada orang bisa jadi Nabi nang melampaui aku, membalap aku, kada. Hatta Nabi, hatta siapa? Wa Adam wa man dunahu tahta liwa'ih. Semuaan di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musa hendak melihat Tuhan. Lalu Musa kan itu sidin ditolak Tuhan, lantaran Nabi Musa langsung model sedih itu ada apa kan? Artinya keadaannya kada dikabulkan, tapi kada saikon Tuhan kada memang tahu sidin. Pada sin tahu guru itu cuma mencontohkan lawan kita. Sidin tahu ini tuh cuma mencontohkan lawan kita. Nabi Musa deh kada kau melihat Tuhan apalagi bubuhan nang jalan sini apa jalan apa ini maginnya nang wadah kita ini maginnya Nabi aja kada kau melihat Tuhan. Apalagi hansip ada melihat Tuhan ketika Nabi Musa termenung kan ditolak, lalu uji Allah Ta'ala lalu Tuhan berfirman melihat di batu besar, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kau hampiri harta anak yatim. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikatakan di salah satu tafsir daripada malal yatim ru'yatul, yaitu memandang wujud Allah bighairi wasitah, tanpa hijab. Siapa yang boleh memandang Allah tidak ada hijab, nang boleh langsung orang aja itu wujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna ru'yatallahi haqqun liyatimi Abi Thalib. Memandang Allah itu khusus hak bagi anak yatim yang diasuh oleh Sayyidina Abi Thalib. Musa kada boleh mengambil hak anak yatim ini. Yatim Sayyidina Muhammad ini kada boleh. Karena ini spesial boleh memandang tashhadu fi haddatul lidzat, memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Imbah itu Musa memandang ya Tuhan lihat falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kana kharra Musa sa'iqa. Ketika Musa melihat gunung itu, Tuhan bertajalli kepada gunung itu. Nur itu ditajalli Tuhan dengan nur Sayyidina Muhammad, maka gunung itu di dalam pengrasa Musa, gunung itu hancur lebur, hancur. Begitu hancur, wa kharra Musa sa'iqa. Musa waktu itu sa'iqa, semaput, pingsan. Bahasa Inggris live. Live bahasa live siup. Musa siup. Kada sanggup melihat pancaran nur Tuhan. Baru pancarannya kayak apa dengan kada kau dikisahkan. Musa kada kawa lain. Kada kawa. Musa kada kawa bakahandak. Nggak guru sekumpul tuh. Kada kau dikehendaki. Sini pemberian Tuhan, wah biar Tuhan. Bila orang baca mayat bahaulan, bila orang memang kehendak Tuhan menunjukkan Sidin itu mulia. Kenapa jadi mulia? Karena di awak ada barakatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang malam Sidin itu ada Syekh Bapender ujar Sidin, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam dirimu tuh ada Rasulullah. Ini model kayak belajar yang ini kayak teh Sidin. Teh itu amunnya digulai tapi kada diharu, kada kerasaan manisnya.
Ada Rasulullah di awak, cuma dilihatkan aja ada terasa. Makanya guru sekumpul sin, diudak sidin. Nah, di anu-anuakan sidin, diasikisin, merasa banget. Maka sin asik dengan udak nang ada di hati sin itu, maka sin kawa membiasakan kesalamannya. Jadi kita nang ini barakat guru kumpul. Karena sidin bari asik kawan Nabi. Jadi kalau ada kamu mandang Rasulullah, pandang guru sekumpul, pandang Habib ini nanti Rasulullah, pandang aulia ini jahirnya aja sidin ini hakikatnya min nurir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya benar ya. Habib guru jahirnya, dalam itu neng itu tuh. Walaupun halus awak kayak nih halus, tapi jalannya ganal ini kan enggak. Halus guru zamannya halus. Karena buktinya 4 bini. Kita nih ya tolong doa aja lah, mudah-mudahan wani aja. Cuma bini tuh diwani lagi ya sudah juga ilmu tuli dipakai dibukanya, saking kerasnya itu orang. Pak Yudi ada pikiran juga kah? Kan untungnya kita. Nah ketika Nabi Musa alaihissalam sidin sadar bertobat sidin Tuhan, kemudian lalu terjadi Isra Mi'raj. Nabi Musa berdapat ini ringkas kata. Makanya dipadahkannya di dalam kitab itu padahkannya faqad talaba Musa ar-ru'yata falam yanalha wa Muhammadun nalaha min ghairi talab. Nabi Musa mencari itu, menuntut untuk melihat Allah. Palam yanalha, kada kawa, palam yang kada sanggup, kada mencapai sidin itu kada kawa. Wa sayyiduna Muhammad, Nabi kita Muhammad nalaha min ghairi talab. Berhasil Nabi Muhammad melihat Allah tanpa meminta. Nabi Muhammad kada minta, tapi Tuhan yang menghendaki. Musa hendak melihat, ada kehendak. Nabi Muhammad kada bisa kehendak. Nabi Muhammad kan besi kehendak, tapi Tuhan lagi hebat pada Nabi kita Muhammad, hebat benar. Mithluhu la yujada, kada pernah dapat sealaman orang seperti Nabi Muhammad. Hebat pada Nabi Muhammad, hebat benar. Nah ini yang diagungkan guru sekumpul. Guru sekumpul bila hebat di sini Rasulullah hebat. Apa aja kan Nabi bukannya? Karena didikan daripada guru-guru saya yang wasil semua lawan Sayyidina Muhammad. Makanya kita ini perlu mengadakan acara kayak ini. Kenapa? Supaya mencas batin kita, supaya jangan kacang lupa dengan tanah. Jalur kita lewat guru ke Nabi ke Allah Ta'ala. Kan? Ke guru ke Nabi ke Allah Ta'ala. Lain kalau bukan wow, iya Tuhan langsung kan, ke Tuhan mana bisa. Nabi Musa akhirnya pertemuan lawan Nabi Muhammad di atas yang kelima, di ke-6. Lalu Nabi Musa alaihissalam melihat Nabi naik ke atas langit. Kan kisahnya benar ya, Nabi Muhammad tuh bertemu Tuhan di langit tuh. Padahal sebelum bertemu sudah ketemu. Itu menunjukkan tempat itu mulia, yang bertemu ini mulia, nang menjumpai itu orang nang maha mulia. Cuma pertemuan itu Tuhan benampak di situ, bukan Tuhan bertempat, benampak. Tuhan benampak di situ, tapi Tuhan kada di situ. Kemudian kayak di sini streaming lah, benampak di HP orang masing-masing, tapi ulun kada di situ. Tapi ulun di sini, kenampakan ulun di situ, pahamlah. Nabi Musa melihat Nabi Muhammad turun di langit yang ke-7 berdapat Nabi Ibrahim no komen, kan dia bicara apa-apa sampai ke Nabi Musa ada menderan nya mahir berkisah dengan Tuhan di penderisian pulang begini ujar Tuhan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ma fa'ala rabbuk, apa yang diperbuat Tuhan? Ujar Nabi, faradha alayya wa ala ummati 50 salatan, diwajibkan lawan ulun dan umat 50 sembahyang. Ujar Nabi Musa, pas alhut tahfif, minta keringanan.
Karena umat ikam percaya aja, ayo aja Musa, kada sanggup umatku yang gana-gana pada ikam aja, kada sanggup beberapa waktu, ini 50, ujung pas jatuh akeh tenan. Banyak benar, nang handap yang sedikit aja kayak kada kawa apa lagi ini, sudah, ikam minta aja kurang. Nabi Muhammad kalau pang membala, mengarasi kada, nggih, naik sirin. Naik ke itu bunyinya kayak itu, naik ke atas, kada curang kantut dong gitu, naik ke atas. Begitu Tuhan apa? Apakah kasihku? Ulu minta kurangi aja. Iya gitu Tuhan, kurangi 5, sisa 45. Udah guru Jamal pakai saya, jakanya hendak langsung bang. Ya Tuhan sekaligus kami bisa 5, bisa cuma ini ada rahasia di balik nang turun naik tarakit tanazul ini, ada tarakit tanazul bainallah wa baina Musa. Nabi antara Allah dan Musa turun naik tarakit tanazul 9 kali itu, 9 kali di Samsu 3, 2, 3, 4, 9 di Samsu turun naik. Babanya turun ke Musa, wahai Rasulullah, ada juga kurangnya, ada air 5, sisa 45. Ujahnya Musa, kada cukup lagi, belum lagi, minta untuk naik lagi. Naik pulang, turun, naik pulang sampai 9 kali. Yang terakhir sisa 5, ujian Tuhan, ujian Nabi Musa, berapa sisa 5? Naik lagi, supan ulun sudah. Hatta istahyaitu minhu, supan sudah aku naik. Aku naik, supan sudah. Artinya mau kerancakan tuh supan, sudah ya kalau supan itu naik dah. Padahal jakanya naik sekali lagi, selesai dah kan sembahyang lagi tampilan. Jaknya sekali naik lagi jadi Nabi naik, sudah ampihan sembahyang kita bisa. Nah ini orang teguring bahari, ada kisah orang teguring. Rupanya kan ada bangun, tak dengar, dikiranya 10. Ya ada sembahyangan tuh, salah mendengarnya. Pada orang 9 kali 10. Nah, jadi orang yang ada sembahyang tuh mungkinnya salah dengar. Sisa 5. Han, tapi jatuhan biarpun 5 tetap nilainya 50. Karena 1 itu sama dengan 10. 10 dikali 5, 50. Dalam bahasa Perancis, seket. Sumber lagi lah. Imbah itu, apa hikmah daripada Nabi Musa turun naik itu menyuruh Nabi Muhammad? Padahal dipikirkan Nabi Musa ini kan penghulunya ini kan Muhammad Sayyid, ini kan Sayyidul Sadat, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Alamin, Nabi kita Muhammad. Nabi Musa anak buah. Nabi-nabi lain itu pada hakikatnya anak buah Nabi Muhammad. Bujukan Nabi. Sayyidnya Nabi Muhammad. Dan yang lain itu berdahulu keluar karena nuap pengganti zahirnya Musa, hakikatnya besar Nabi juga di situ. Turun ujian Nabi, kenapa jadi menyuruh naik, menyuruh turun, kenapa? Bawahan menyuruh atasannya, sekalinya bukan itu ujian Nabi Musa. Wasirru fi qawli Musa idh yuraddiduhu liyanjaliyan nur fihi haitsu yashhadu yabdusanahu ala wajhi rasul faya lillahi husnun jamalun kana yashhaduhu. Ibnu apa berucap, apa rahasia Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad? Bukan masalah sembahyang, mana ianya, masalahnya fa ahabba muraja'atuhu wa taraddudahu liyuzdada min nurir ru'yah fayaqtabisu Musa tilkal anwara waliyakuna ra'yan man ra'a. Nabi Musa itu menyuruh Nabi Muhammad SAW itu turun naik untuk apa? Supaya sekali berjumpa nur
pertemuan antara Allah dengan Nabi Muhammad, nur Tuhan itu bernampak di wujud Nabi Muhammad. Semakin berjumpa semakin asik nur itu. Siapa nama memandangnya? Nang asik menikmati bekas pertemuan Nabi dengan Allah. Sayyiduna Musa alaihissalam. Musa asik mengaji di langit nang kanan tuh, Nabi Musa mengaji masalah nur lawan Sayyiduna Muhammad. Jadilah Nabi Musa melihat orang itu langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah berataan berkat Nabi Muhammad, berkat Musa, berkat orang soleh. Kita anak melihat Nabi, lihat ibu buhan sidinengena kezahiran berataan itu han sebagaimana Musa kada kau melihat Tuhan, melihat Nabi Muhammad. Kita kada kau melihat Nabi Muhammad, melihat bubuhan nang kaini, melihat guru sekumpul tuh mazharul atamnya Rasulullah, melihat kita. Nah itu jadi sampaikan pada malam ini. Mau ada manfaatnya, doakan orang guru lah, doakan mudahan sehat barangnya. Kita doakan sehat juga, mudahan Pak Haji Rudi, mudahan Yudi, mudahan kabul hajat. Jadi itu disampaikan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, mengalihi aja. Kalau ada kata-kata salah, mudah-mudahan kita artinya diampuni Tuhan dosa kita berat. Kucing kurus mandi di papan. Ini pantun mulai di alam sebelah sampai itu aja. Sampai anak patakun, bapak ini aja kenapa aja awal kucing kurus. Ya aku hafal itu aja. Untung kan ada kucing lamak nih kita. Kucing kurus kan mandi di papan kayu jati. Badan kurus bukan tak makan. Guru sekumpul tuh hari al kurus. Kenapa al kurus? Kihin mengganang Nabi. Allah. Gitu. Badanku kurus bukan tak makan, guru sekumpul istilahnya tuh. Karena selalu memikirkan wujudnya Nabi. Itu. Iya kah? Ampun kita ini kan kucing kurus juga mandi di papan kayunya jati. Badan kurus bukan tak makan, hendak kawin disadiki bini. Iwak jolong-jolong dibuat dalam peti. Kalau hendak minta tolong tawassul lawan Nabi. Kasih itu yang disampaikan juga. Dan kau belajar berjamaah nambah sedikit ya guru. Nambahkan supaya ada aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya yang biasa-biasa aja jadi surga, karena ujar Nabi Rodatum Riyadil Jannah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kesyukuran kita, apalagi berkat Pak Yudi lawas banget kamuan dengan guru Saifuddin Zuhri rancakai guru ulun Bakaisah lawan Pak Haji Asli, anak pian Haji Asli yang di Samarinda, yang di mana nih, di Pila Tamara. Haji Asli, mungkin ada Haji Aslinya. Alhamdulillah kesyukuran bertemu dengan guru dan berkumpulan juga dengan juriat kalampayan nih, Datuk Syekh Muhammad Al-Banjari. Anu ulun kada jopang meneliti, ulun lihat untuk di Kalimantan inilah kada boleh jo main-main dengan bubuhan kalampayan nih. Artinya para ulama minta maaf jo yang lain-lain tuh kalau hendak masuk ke Kalimantan. Kulo nuwun dulu pang Syekh Muhammad Arsyad, terus dengan guru sakumpul, karena itu sudah di lidah para ulama. Guru itu kada di lidah para ulama bahwa Sidin adalah wali min auliya Allah, maka kulo nuwun ya daerah Sidin pang di sini Allah Taala mahandake. Nah, termasuk ulun lihat Pak Haji Yudi ini tuh guru di anaknya sebelah situ. Datuk Lampayan ada menunjukkan bahwa hatinya sudah ada di situ dan mengumpulkan orang banyak kayak ini kan. Alhamdulillah, rumahnya jadi surga, jadi taman Raudatum Riyadil Jannah. Kumpulan para habaib, para bubuhannya orang-orang soleh. Maka wajar kalau guru tadi menyebut di tempat yang mulia ini mulia. Oh dah, kenapa? Surga pang. Surga yang paling besar. Kita menyambat-nyambat Nabi, hadratin Nabi kita. Karena biar kayak apa? Sesuai napa itu
yang uja guru Habib Ali Sohibul Maulid di apa di jannatin. Nah, jasidin aku dengan surga tuh kada anu tahu surga itu nikmat. Cuma aku nikmat tuh dengan Nabi. Jadi perlu dikatakan yang perlu kita bereskan dulu pemikiran kita. Bujur Jopang itu pemikiran SD sampai aliyah bahwa surga itu kan nikmatnya kada terhingga, sudah tahu berataan. Siapa yang pertama masuk? Nabi kita. Mbah tuh umatnya kan umpat menyusul. Lalu kita beimbai Nabi masuk nih. Nabi masuk, kita masuk juga. Yang ada di otak kita kan bahwa Nabi bernikmat-nikmat dengan bidadari, dengan segala nikmatnya. Di situ kita juga bernikmat. Nabi kayak itu lah hebat benar. Anu kita Nabi mengambil manfaat daripada surga. Surga pintara yang mengambil manfaat daripada Nabi. Surga itu kada nikmat amun kada ada Nabi. Artinya tanpa surga pun Nabi itu ujar guru Ainur Rahmah, bongkolannya rahmat itu kayah Nabi. Termasuk surga itu diambil daripada Nabi. Jadi yang masuk surga Nabi itu karena surga perlu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nikmat yang paling besar melihat Nabi, melihat Allah Ta'ala. Nabi juga melalui Nabi yang menjembatani kepada Allah, sebagaimana guru tadi Nabi Musa kada kawa melihat siapa yang menjembatani Nabi juga. Kalau akhirnya itu Nabi kita umat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Musa aja hendak jadi umat Nabi Muhammad karena fasilitas untuk melihat Tuhan itu nyaman benar. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbihim nazirah. Pada waktu itu wajah-wajah yang bercahaya melihat kepada Tuhannya di dalam surga. Melalui siapa? Itu melalui wujud Nabi. Itu hancur kita amun langsung melihat Allah Ta'ala. Memang harus kehendak Allah Ta'ala melalui junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi masuk surga itu bukan karena Nabi perlu nikmat surga, tapi surga perlu dengan Nabi. Nah, jadi kesimpulannya kayak apa? Kesimpulannya nangka ini, makanya Nabi menyebutkan surga kan ada, kita kalau hendak masuk surga melalui proses mati dulu, ditanggung malaikat, melalui titian siratal mustaqim, di mizan dulu, dihisap dulu, hanya masuk surga ya. Kalau itu proses yang terakhir di sana. Tapi ada Nabi menyatakan riyadum miryadil jannah, ya surga ya tempat nangka ini. Kenapa dipanggil surga di sini? Karena Nabi hadir. Nah, kenikmatan yang terbesar adalah kita melihat Nabi. Pian aja yang pernah mimpi Nabi nang kayak apa nikmatnya ketemu Nabi, nang kayak apa senangnya ketemu Nabi. Nah, sekarang wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi amu hendak tahu Nabi ada di wadah kita, ya di wadah-wadah kayak ini bertemuan orang-orang soleh yang kayak Pak Saifun Zuhri, Guru Udin, Habib Abdullah, Guru Tih, Juriat Kalampayan, ya. Di situ kita ketemu Nabi, dapat tuh ketenangan, nikmat ketenangan dapat. Karena berpikir kalau kayak itu kita bingung jar yang mana disembah ke Allah Ta'ala. Nah, kayak itu Nabi Allah Ta'ala cuma dengan kita rindu dengan Nabi, cinta dengan Nabi, mesti orang rindu dan cinta dengan Nabi, kada sembahyang, kada beribadah, kada bersedekah, kada berbuat baik, semuanya digawi. Nah, itu artinya wasilatul uzma Nabi kita. Ini keterangan dapat semuanya dari Guru Udin. Jadi Sidin aja mau nyuruh-nyuruh jadi penyambung lidah. Jadi untung jadi Nabi kita yang ada di dunia kita lihat dengan Nabi yang ada di dalam surga bebedalah orangnya. Itu yang paling berarti kan kalau berbeda berarti mau hendak hidup nikmat dengan Nabi juga. Nah, kayak caranya kita bubuhan kelas bawah ini memulainya dengan apa? Dengan muntung barang menyambat Nabi kita sallallahu alaihi Muhammad. Apakah salawatnya? Maka salawat itu ghina anis syekh, kada beguruan kada apa-apa, tapi disuruh beguru. Paling bagus beguru. Kalau bersalawat tanpa guru itu duit 1.000 rupiah. Kalau salawat pakai guru itu duit $1.000. Jauh kalau bedanya. Memang mesti beguru juga. Nah, salawat ini langsung ijazahnya dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman berataan, sallu alaihi wasallimu taslima. Ayo, maka begitu kita berselawat,
Kita ngalih kalau sembahyang usuk, sembahyang anu perlu panjang waktunya untuk jadi orang husuk nih sembahyang. Pertama, kaifiatnya dulu, bagian zohirnya mesti kita belajar rukun 13. Itu zohirnya, belajar rukun 13. Sebelum sembahyang lagi belajar tentang wudhu, tentang banyu, tentang toharah. Selesai itu belajar dulu. Itu singkat aja belajar amun anu. Kemudian mendapatkan nilai sembahyang husuk. Nah, husuk sembahyang ini orang kada kawa husuk kalau masih penyarikan, kabur, pahirian, ria, ketujuh nyambati orang, gawian maksiat. Nah, itu perlu kalau supaya sembahyang kita bujur-bujur husuk kepada Allah. Itu kawakah didapatkan dalam waktu sesingkat mungkin, kada mungkin. Itu pembentukan akhlak ujar orang, pembentukan karakter itu lawas panjang waktunya. Nah, untuk memotong itu supaya singkat semua, lalu kita gandeng, kita masuk ke Nabi kita Muhammad SAW dengan nih aku sembahyang berkat Rasulullah ya Allah, sehingga kita sedikit demi sedikit akan mendapatkan dekat dengan Nabi, masuk surga dengan Nabi, diganang Nabi, rindu dengan Nabi, cinta dengan Nabi, pokoknya di mana-mana keganangan Nabi. Langsung ke Nabi kada kawa. Kalau lagi kita langsung ke Nabi juga, kita orang lemah. Nang kayak apa? Guru kita melihat guru Din, rasa rindu, rasa nangis. Melihat abah guru Saifuddin Zuhri, keganangan dengan Nabi. Melihat Habib, keganangan. Nih, semuaan para Habib. Jangan itu. Lalu baik sangka kita luar biasa melihat orang beriman, lain guru tapi orang beriman. Ini umat Nabi juga, aku sayang dengan orang beriman ini, menyuruh pang sayang. Nah, kita lihat Nabi juga di situ. Jadi apa aja yang kita lihat akan selalu ingat Nabi. Nah, itu aja yang dapat ulun sampaikan. Dulu tahun 88 ulun masuk ke Martapura melalui berkat Abah Habib Muhdor. Terus di Masjid Al-Karomah ayahanda Syekh Abdurrahman Ismail. Ulun keganangan dulu. Ulun kalau bulik dari Al-Karomah itu kan banyak ulama kita itu yang tua-tua bersalaman, termasuk guru Abdurrahman Ismail, Abah Sidin. Ulun nancak mencium tangan Abah Sidin. Nah, sekarang tercapai juga mencium anak Sidin ya. Guru Abdurrahman Ismail tuh tangan Sidin tuh lembut benar, asik benar ya, asik bang guru dasar buan wali. Artinya bubuan kita kekana-kana anu untuk para ulama nang kayak Abah Guru Sekumpul tuh kada anu lagi, itu bisa datang untuk bugut kawan Sidin dari dalam diri kita tuh bisa juga kena membisiki. Nah, bisa juga dari luar, jangan didengari itu. Pokoknya dilihat aja karomah Sidin yang nampak, dan setan kada senang kita ketika kita dapat taufik, dapat pertolongan dari Allah untuk dekat dengan para ulama. Itu setan paling kada ketujuh digodanya kita. Nah, kita ya Allah, berkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berkat Rasulullah, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat wali-wali yang manakah yang sempian pernah dengar, jangan sampai tak ubah hati ulun lawan Abah Guru Sekumpul. Kalau perlu tambahi lagi, kalaupun ulun masih tak ubah lu jua, maklum setan kencang benar gangguannya, kencang benar. Kalau perlu ya Allah matikan aja ulun, daripada ulun su'ul khotimah, daripada ulun kada dapat keberkahan bubuhan kelampaian ini. Maka kita kakana-kana yang lain bubuhan kelampaian, kita ini orang biasa kasihan, kita hormati anak cucu datu kelampaian supaya dapat keberkahan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita memang bukan bubuhan kelampaian, tapi kita seakan-akan sakapal dengan mereka. Kita hormati bubuhan kelampaian ya. Orang-orang besar kita muliakan berataan. Kalau habaib itu sudahnya itu kan anak darah ada darah Nabi di dalamnya. Saya kira minta ampun maaf khususnya kepada yang mulia Kiai Saifuddin Zuhri dan juga kepada Al Habib Abdullah ya. Ini minta ampun maaf, minta reda. Makasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.